Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Widi. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Kelas saya SPI 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi pada Orde Baru. Yang mana demokrasi Indonesia periode Orde Baru yaitu dimulai dari 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang mana diangkatnya Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter, yang pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soeharto, menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Dan rakyat juga percaya terhadap pemerintahan Orde Baru yang mana dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Tapi dengan atas dasar yang pertama, yaitu Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru. Yang pertama yaitu yang mana Soeharto sebagai tokoh utama dalam Orde Baru, sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa masyarakat Indonesia dari keterpurukan. Dan yang kedua yaitu Soeharto bisa membubarkan Partai PKI, yang mana Partai PKI ialah musuh negara kita sampai saat ini. Dan yang ketiga yaitu yang mana Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia secara pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan dalam Orde Baru ini, yaitu perubahan stabilitas ataupun perubahan kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur, yang mana yang pertama yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun terstruktur yang mana LMS, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengembangan Supersemar, Mendataris, MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Dan pada masa Orde Baru, pemerintahan sangat sentralistik dan perubahan menjadi presiden. Partai politik hanya boleh ada 3. Yang pertama yaitu Partai Demokrasi Indonesia PDI, dan yang kedua Partai Persatuan Pembangunan PPPP, dan yang ketiga golongan rakyat yaitu Golkar, yang semuanya dikuasai oleh pemerintah. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers dan hak asasi manusia sangat dibatasi, sehingga masyarakat
tidak bisa menyampaikan pendapat secara bebas dan terbuka. Media massa berada di bawah kendali pemerintah dan terbatas dalam penyampaian berita yang kritis dan terhadap pemerintah. Selain itu, pada masa Orde Baru banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, termasuk penyingkiran paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan pemerintah Orde Baru sehingga dikenal karena korupsi dan nepotisme. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu hak-hak politik rakyat dibatasi. Sejak tahun 1973, jumlah partai politik di Indonesia dibatasi. Hanya ada 3 pegawai pemerintahan dan ABRI. Diharuskan pertemuan-pertemuan politik harus mendapatkan izin dari penguasa. Para pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik, bahkan ada yang disingkirkan secara paksa. Meskipun pers dinyatakan bebas, pada kenyataannya pemerintahan dapat memberangus atau membrandel penerbitan pers yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan. Dan seterusnya, yang kedua yaitu pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Meskipun pada masa Orde Baru kekuasaan negara dibagi menjadi berbagai lembaga negara yang formal, pada praktiknya lembaga-lembaga tinggi negara tersebut dikendalikan oleh presiden. Nah, tetap gurunya kepada presiden. Disitulah perbedaan dari demokrasi Orde Baru dengan demokrasi Orde Lama. Dan seterusnya yaitu yang ketiga, yaitu yang mana pemilu yang tidak demokratis. Pada masa Orde Baru, pemilu memang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemilu tersebut tidak berlangsung secara demokratis. Partai penguasa melakukan berbagai cara agar dapat mengenangkan pemilu. Nah, yang keempat yaitu pembentukan lembaga ekstra konstitusional, yang mana pemerintahan membentuk Kopkamtib, yaitu Komandan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban, yang berfungsi untuk mengamankan pihak-pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa dengan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan yang kelima yaitu diskriminatif terhadap etnis tertentu. Pada masa Orde Baru juga terjadi diskriminatif terhadap etnis tertentu. Misalnya pada warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi sejak tahun 1967. Warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan duduknya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak asasi mereka. Pemerintahan Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia. Nah, itulah semua yang saya ketahui dari demokrasi pada masa Orde Baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.